Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai contoh nyata atau penerapan dari teori belajar kognitivisme. Sebelum kami menjelaskan contohnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Dimulai dari saya, Gede Budiartane, dan rekan saya. Saya Made Aprilia Yuatnyani. Tujuannya adalah kami ingin menunjukkan bahwa teori belajar kognitivisme masih relevan untuk digunakan dalam pembelajaran sampai sekarang. Melalui nilai relevansinya, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keefektifan dari teori ini jika digunakan untuk membangun pemahaman peserta didik terhadap materi atau informasi yang diterima di dalam kegiatan pembelajaran. Untuk contoh pertama dari penerapan teori belajar kognitivisme, akan dijelaskan oleh rekan saya April, di mana dia akan menjelaskan contoh pembelajaran past tense dalam bahasa Inggris sebagai contoh penerapan teori belajar kognitivisme. Untuk itu, April dipersilakan. Baik, contoh pertama dari penerapan materi pembelajaran berdasarkan teori kognitivisme adalah pada pembelajaran materi tenses. Seperti contohnya, siswa mempelajari past tense yang melibatkan aturan atau rumus dalam penggunaannya. Pada aturan past tense digunakan rumus subject plus verb to plus object plus complement. Maka dari itu, siswa harus mampu mengingat dan meningkatkan daya pikir mereka guna menghafal rumus yang telah diberikan. Dalam penggunaan past tense digunakan kata kerja kedua atau verb to, yang mana berdasarkan proses pemahaman siswa mengenai kosakata, siswa dapat memahami bentuk kata kerja kedua dari sebuah kata kerja. Hal ini mendorong siswa untuk melibatkan proses berpikir yang kompleks seperti memahami perbedaan antara tenses, mengingat pola konjungsi kata kerja, mempelajari penggunaan kata keterangan waktu, dan memahami implikasi waktu yang berbeda dalam kalimat. Dalam hal ini, belajar tenses membutuhkan pemrosesan informasi yang kompleks dan berpikir kritis. Melalui informasi yang telah siswa peroleh mengenai aturan dan juga pola kalimat dari past tense, siswa pada akhirnya akan mampu menyusun kalimat yang ideal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada materi tenses. Berdasarkan yang telah saya sebutkan, pembelajaran tenses melibatkan pemrosesan informasi, pemikiran kompleks, dan penyesuaian dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Pembelajaran tenses melibatkan pemahaman aturan dan pola bahasa serta penggunaan kontekstual dalam sebuah kalimat. Hal ini menyesuaikan dengan karakteristik belajar yang kompleks dan penyesuaian dengan struktur kognitif yang sudah ada. Mari kita simak video berikut ini agar kita lebih mengerti bagaimana past tense bisa menjadi hubungan dengan teori kognitivisme. Baik, pada video yang telah diputar, pada awalnya guru memberikan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai past tense. Kemudian, selanjutnya, siswa diberikan contoh kalimat berisi grammatical error. Kemudian, guru meminta siswa untuk memahami dan menemukan kesalahan dari kalimat tersebut berdasarkan pemahaman mereka mengenai past tense. Contoh dari kalimat dengan grammatical error yang diberikan yaitu yesterday I go to school. Berdasarkan contoh kalimat yang telah diberikan, seorang siswa mampu memahami dan membenahi kalimat tersebut sesuai dengan pemahamannya tentang aturan penggunaan rumus pada kalimat past tense. Dari sebuah kata dengan grammatical error, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang sesuai dengan aturan penggunaan kalimat past tense, yaitu menjadi yesterday I went to school.
Kemudian, guru membagi siswa-siswinya menjadi 6 kelompok untuk menyelesaikan soal baru, dan pada tahap ini, siswa dapat bertukar pikiran dan memproses informasi dari teman-teman sekelompoknya. Kemudian, guru membimbing siswa-siswinya untuk mengolah informasi mengenai past tense. Selanjutnya, guru meminta kesimpulan pada siswa mengenai materi past tense yang baru saja mereka pelajari sepemahaman mereka. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk penjelasan kedua. Baik, terima kasih April. Di sini saya akan memberikan penerapan atau contoh nyata lain dari teori belajar kognitivisme selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh yang lainnya yaitu sama dalam lingkup pelajaran bahasa Inggris. Namun yang ini berkaitan dengan materi passive voice atau kalimat pasif. Pembelajaran passive voice termasuk salah satu contoh dari teori belajar kognitivisme karena pembelajaran passive voice sejalan dengan teori belajar kognitivisme yang melibatkan pemahaman, pemrosesan informasi, dan konstruksi pengetahuan yang aktif oleh peserta didik. Pertama yaitu terkait pemahaman konsep, di mana dalam konteks belajar passive voice, peserta didik harus memahami konsep dasar di balik penggunaan kalimat pasif. Mereka perlu memahami bahwa dalam kalimat pasif, subjeklah yang menerima tindakan dari kata kerja, sementara objek menjadi pelengkap. Pemahaman ini melibatkan konstruksi mental juga tentang konsep dan hubungan antara subjek, objek, dan tindakan dalam kalimat pasif. Selain itu, peserta didik juga perlu memahami konsep mengenai struktur pola kalimat yang digunakan dalam kalimat pasif. Mereka harus memahami bahwa pasif menggunakan rumus to be dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Peserta didik perlu mengenali dan memahami pola kalimat pasif dengan rumus ini untuk membantu dalam memahami kalimat pasif dengan lebih baik. Selanjutnya, setelah memahami konsep passive voice tersebut, peserta didik juga mampu mengkonstruksi pemahaman tersebut untuk diterapkan baik itu di dalam menentukan yang mana kalimat pasif atau bukan, juga dapat membuat kalimat pasif, baik dengan mengubah kalimat aktif menjadi pasif, atau langsung membuat kalimat pasif. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video pembelajaran passive voice di kelas ini. Video yang ditampilkan ini adalah pembelajaran mengenai materi passive voice di kelas 11 SMA Negeri 20 Surabaya. Bisa dilihat bagaimana peserta didik diberikan pemahaman konsep mengenai apa itu kalimat pasif dan bagaimana kalimat pasif berbeda dengan kalimat aktif. Kemudian diberikan rumus atau structure yang digunakan dalam membentuk kalimat pasif atau yang ada dalam kalimat pasif, yaitu to be plus verb 3. Di sini dijelaskan bahwa to be berbeda-beda sesuai dengan keterangan tensesnya. Jika pada verb 1, to be adalah is, am, are. Jika verb 2, to be adalah was dan were. Jika verb 3, to be-nya adalah been. Jika verb infinitive, to be-nya adalah be. Dan jika verb ing, to be-nya adalah being. Hal selanjutnya yaitu diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah dalam membuat kalimat pasif berdasarkan
kalimat aktif yang ada dengan menggunakan aturan atau rumus yang telah diberikan sebelumnya, yaitu to be plus verb 3. Langkah tersebut yaitu pertama adalah analisis terlebih dahulu struktur kalimat aktif yang ingin diubah menjadi kalimat pasif, seperti yang mana subjeknya, predikatnya, maupun objeknya. Dalam video ini diberikan contoh kalimat aktif bentuk present simple, yaitu Andi eat pecel. Dalam kalimat aktif ini, setelah dilakukan analisis, ternyata didapatkan subjeknya yaitu Ardi, predikatnya adalah eat, dan objeknya adalah pecel. Langkah kedua adalah tentukan to be yang akan digunakan sesuai dengan verb yang ada pada kalimat aktif tersebut. Pada contoh, karena ini adalah bentuk kalimat present simple yang menggunakan verb satu, maka to be yang digunakan adalah antara is, am, atau are. Penentuan menggunakan to be yang sesuai nantinya tergantung pada subjek di kalimat yang sudah dipasifkan, apakah tunggal atau jamak. Setelah menentukan to be, masukkan bentuk verb 3 dari verb yang ada pada kalimat aktif. Pada contoh kalimat aktif di video tersebut, verb satunya adalah eat, maka verb 3 dari eat adalah eaten. Langkah ketiga atau yang terakhir adalah tukar objek pada kalimat tersebut menjadi subjek, sedangkan subjeknya ditempatkan di posisi objek. Jika sudah, maka kita bisa menentukan to be-nya. Pada contoh tersebut, objek yang menjadi subjek adalah pecel. Kata pecel sebagai subjek adalah tunggal, sehingga to be-nya memakai is. Setelah itu lanjut menambahkan kata by diikuti oleh objek yang sebelumnya merupakan subjek, yaitu by Ardi. Sehingga kalimat pasif yang dihasilkan adalah pecel is eaten by Ardi. Dalam pembelajaran kalimat pasif, sebagai contoh dari teori belajar kognitivisme, peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan yang aktif, di mana peserta didik memahami bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang menerangkan bahwa subjeklah yang dikenai kata kerja. Hal ini berbeda dengan konsep dari kalimat aktif yang menerangkan bahwa subjeklah yang melakukan tindakan kepada objek. Melalui pembelajaran passive voice, peserta didik tidak hanya memahami, mengingat, dan mengkonstruksi pemahaman tentang bagaimana kalimat pasif, cara menentukan dan cara membuatnya, melainkan juga mampu memahami untuk membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif yang tentunya berguna dalam pembelajaran bahasa Inggris ke depannya. Itu saja penjelasan dari saya tentang contoh atau penerapan lain dari teori belajar kognitivisme. Setelah pemaparan dari dua contoh nyata tersebut, kesimpulan yang didapat adalah Penerapan dari teori belajar kognitivisme masih relevan digunakan dalam pembelajaran sampai sekarang karena teori ini mementingkan proses kognitif dalam belajar yang mencakup pemahaman, ingatan, pengolahan informasi, pengolahan emosi, persepsi, dan pemecahan masalah yang tentunya menjadi salah satu kompetensi penting dari kompetensi lainnya dalam membangun kemampuan dari peserta didik selama pembelajaran. baik, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata ketika menjelaskan. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat dimengerti dengan jelas. Dengan begitu, kami undur diri. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.